Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, saya dari program Studi Pendidikan Fisika Universitas Lambung Mangkurat. Dan di sini saya akan membantu kalian belajar fisika. Di video kali ini, saya akan membantu kalian belajar fisika mengenai vektor. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar kan mengenai vektor, terutama pada dasar-dasarnya dan sudut istimewanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pertama, yang harus kalian tahu itu vektor. Nah, vektor itu apa sih? Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Contohnya, perpindahan, posisi, gaya, dan lainnya yang ada arahnya gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang selanjutnya. Saya ingatkan kembali, pertama yang harus kalian pahami itu ini bicara mengenai arah ya. Vektor itu besaran yang memiliki arah. Nah, contohnya kayak perpindahan, posisi, gaya, dan apapun yang ada arahnya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, kalian siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal yang perlu kalian catat. Nah, di sini saya akan menampilkan sudut istimewa yang pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari, cuman di sini saya menampilkan agak sedikit berbeda. Dan ini sudut istimewanya. Sebenarnya sudut istimewa ini sama dengan materi sebelumnya. Cuman di sini bedanya ada di 37 derajat dan di 53 derajat. Nah, kenapa aku tulis? Karena biasanya di soal-soal buku ataupun soal lainnya itu muncul sudut yang seperti ini. Jadi aku tulis supaya kalian lebih gampang untuk memahaminya. Nah, seharusnya kalian hafal sih sudut-sudut yang seperti ini, apalagi yang sering keluar di soal-soal gitu. Jadi kalau bisa kalian catat dan kalian hafal untuk sudut istimewa ini. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu menggambar vektor. Nah, kita misalkan ada sebuah vektor A ke arah timur. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggambar vektornya seperti ini. Nah, panah yang di atas A itu menunjukkan bahwa vektor A itu memiliki arah. Nah, seperti itu. Kemudian vektor B itu ke arah utara atau ke atas. Nah, seperti ini. Terus saya ambil vektor C itu membentuk sudut. Nah, seperti ini. Terus bagaimana sih menggambar vektor? Menggambar vektor itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah cara yang namanya itu poligon. Nah, misalnya soalnya adalah carilah gambar vektor A plus vektor B. Nah, vektor A itu kita lihat di situ seperti itu, menuju ke timur. Kemudian untuk vektor B-nya itu menuju ke utara, ke arah utara. Nah, seperti ini. Nah, untuk vektor A plus vektor B-nya dari titik awal, nah dari titik awal ini ke titik terakhir. Nah, kita sambung kayak gini. Nah, nah seperti ini. Jadi, ini adalah vektor A plus vektor B. Nah, nah seperti ini. Nah, kita misalkan lagi soalnya itu adalah vektor A plus vektor C. Nah, gambarnya jadinya kita ambil vektor A-nya itu menuju ke timur. Kemudian vektor C-nya membentuk sudut. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan vektor A plus vektor B itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, seperti ini. Jadinya vektor A plus vektor C-nya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana jika vektor A dikurang vektor B?
Nah, vektor A dikurang vektor B. Yang artinya minusnya adalah vektor B. Nah, kita ketahui bahwa vektor A ini positif, berarti tetap menuju ke timur. Nah, sedangkan vektor B itu minus, yang artinya kalau ke atas itu plus, berarti yang ke bawah adalah minus. Berarti kita tarik ke bawah, ini adalah minus vektor B. Nah, sama halnya dari ujung ke nah, seperti ini. Dan hal seperti ini sama dengan vektor A min vektor C. Nah, vektor A-nya plus, yaitu menuju ke timur, sedangkan vektor C-nya itu ke bawah, berlawanan arah gitu. Seperti ini. Sama halnya vektor A minus vektor C itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, seperti ini. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita menggambar dengan cara jajar genjang dengan 3 vektor. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Nah, kemudian kita tarik untuk vektor A dan untuk vektor B kita bentuk dulu. Kita tidak bisa langsung ke vektor C ya, jadi kita tuh kayak 2 kali pengerjaan gitu. Terus kita tarik untuk A plus B. Jadi nanti pertama itu kita harus menggambar vektor A plus vektor B seperti ini. Kemudian baru kita menggambar untuk plus vektor C. Nah, kita tarik untuk menggambar vektor C-nya. Ini agak lebih miring gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor C. Nah, untuk mendapatkan vektor A plus vektor B plus vektor C, itu kita gambar seperti jajar genjang gitu. Kita ambil jajar genjangnya. Nah, seperti ini. Jadi, kita tarik ke atas. Nah, jadi ini hasil dari gambaran dari vektor A plus vektor B plus vektor C seperti ini. Nah, maaf ini agak kurang rapi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada hitungan vektor. Di sini kita menggunakan satu vektor dulu. Nah, di sini ada vektor A itu sebesar 10 Newton, membentuk sudut ada 37 derajat. Nah, berapa vektor pada sumbu X dan Y? Nah, kalau miring seperti ini, kita bisa proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita bentuk tadi kotak seperti itu, seperti persis sama seperti metode jajar genjang tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada fx dan fy. Yang mana yang artinya adalah vektor komponen pada sumbu x dan vektor komponen pada sumbu y. Kemudian kita cari fx-nya dulu. Nah, kita lihat ini sudutnya ada di samping ya, atau di sebelah dari fx, yang berarti itu cos. Nah, cos 37 kita masukkan. Nah, cos ini artinya adalah apa kira-kira? Yaitu samping sudut.
yang artinya x-nya itu kayak di samping sudut gitu. Nah, kita masukkan f-nya adalah 10 cos 37. Kalian lihat catatan kalian yang tadi, awal tadi berapa? 4/5. Nah, 4/5, 10 kali 4/5 adalah 8. Oke, hasilnya adalah 8 Newton untuk Fx-nya. Kemudian kita lanjut ke Fy-nya. Nah, kita lihat pada sisi Fy. Di situ untuk sudutnya dia tidak di samping, tapi di depan. Di depan. Kita anggap aja kayak di depan gitu kan tuh. Seperti itu. Yang artinya adalah sin. Kalian perlu ingat kalau cos itu di samping, kalau sin itu di depan. Jadi Fy sama dengan F sin 30 derajat. Tutup dulu supaya kita ingat itu adalah depan sudut. Nah, kemudian kita masukkannya sama dengan F-nya 10, F-nya 10, kemudian sin 30 derajat. Kira-kira apa? Coba kalian lihat di catatan kalian. 3/5. Kita kalikan menjadi 30 bagi 5, dapatnya 6 Newton. Nah, kemudian dapat hasilnya seperti ini. Dan kita ambil contoh ini adalah contoh pertama, dan kita ambil contoh yang kedua. Kita ubah sudutnya. Tempat posisi sudutnya kita balik ya. Jadinya di sekitar sumbu Y, di sumbu Y. Nah, seperti ini dengan nilai yang sama 10 Newton juga, dan sudutnya kita ganti 53 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sama, metodenya sama, rumusnya juga sama. Nah, terus kita di sini untuk soal yang kedua itu sudutnya aku pindahkan di awalnya di sini jadi yang di sini. Nah, di sini aku ganti juga 53 derajat dengan nilai yang sama. Nah, kemudian kalau misalnya mencari fx-nya, kita lihat itu adalah di depan sudut, yang artinya kalau depan sudut adalah sin, kalau samping sudut adalah cos. Berarti fx-nya adalah sama dengan f sin 53 derajat. Kita masukkan angkanya, f adalah 10, kemudian sin 53 derajat itu apakah kalian tahu? Kalian coba buka catatan kalian yang ada di awal tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian hasilnya adalah 8 Newton. Nah, kemudian untuk Fy-nya itu ada di samping sudutnya, artinya adalah cos. Nah, kita masukkan angkanya lagi, 10. Nah, cos 53 adalah 3/5. Kita tulis 3/5-nya, dan hasilnya adalah 6 Newton. Nah, bagaimana halnya jika vektor A plus vektor B plus vektor C? Ada 3 vektor. Nah, kita gambar dulu untuk vektor A-nya, kemudian vektor B-nya, dan vektor C-nya. Sama halnya itu dari titik awal ke titik akhir. Nah, seperti ini. Ini cukup susah karena sudutnya itu sangat berdekatan gitu. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, kemudian kita memasuki cara yang kedua, yaitu cara jajar genjang. Kita ambil contoh seperti tadi, itu A vektor plus B vektor. Nah, di sini kita bentuk seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik untuk vektor A-nya ke arah timur, dan vektor B dari titik awal lagi ke arah timur. Nah, jadi bedanya untuk cara yang pertama dan yang kedua ini adalah kalau yang pertama kita sambung terus, makanya tadi aku istilahin untuk nyambung terus. Kalau cara jajar genjang itu dari titik awal, sama-sama dari titik awal seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk kotak seperti lagi. Kita tidak bisa langsung ngambil vektor A vektor plus B vektornya. Kita bentuk kotak dulu, baru bisa ngambil garis A vektor B vektornya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya itu A vektor plus C vektor. Nah, caranya hampir sama. Nah, kita tarik untuk A vektor ke arah timur, membentuk sudut. Nah, seperti ini. Nah, terus kita bentuk kayak seperti jajar genjang gitu ya. Nah, untuk vektor A plus C-nya itu kita tarik dari titik awal ke ujung gitu. Nah, seperti ini. Jadi, vektor A plus vektor C di sini. Nah, untuk contoh yang selanjutnya di sini kita bentuk sudut siku-siku. Nah, F1-nya sama dengan 8 Newton, F2-nya sama dengan 6 Newton. Nah, kemudian untuk mencari vektor yang seperti ini, kita menggunakan metode rumus. Dia ada rumusnya, yaitu FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, ini adalah rumus untuk mencari vektor yang seperti ini. Nah, cos theta ini adalah sudut yang diapit oleh dua vektor. Nah, terus kita masukkan nilainya. F1 itu adalah 8, jadinya 8 kuadrat ditambah F2-nya 6, jadinya 6 kuadrat, ditambah 2 dikali 8 dikali 6. Nah, karena ini bentuknya sudut siku-siku yang artinya adalah 90 derajat, jadinya cos 90 derajat. Terus kita hitung, 8 kuadrat adalah 64, 6 kuadrat adalah 36. Nah, karena cos 90 itu adalah 0 dalam sudut istimewa, jadi setiap dikalikan angka berapapun tetap hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, kemudian akar 64 tambah 36 adalah 100. Jadi hasilnya adalah 10 Newton. Seperti ini. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, kita coba mungkin kita pakai agak miring ya. Untuk F1-nya, vektor yang pertama F1,
kayaknya kita samakan aja soalnya. Itu F1 nya itu sama dengan 8 Newton. Kemudian untuk vektor yang kedua itu kita bikin agak miring seperti ini. F2 nya sama dengan 6 Newton. Di sini saya ambil sudut 60 derajat. Nah, untuk metode hitungnya sama Pak, menggunakan rumus ini juga, yaitu kita tulis lagi supaya kita ingat ya. Jadi kita tulis terus rumusnya. FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Kita masukkan nilainya. Akar F1 adalah 8 Newton, jadinya 8 kuadrat, ditambah F2 nya adalah 6 Newton, berarti 6 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 6 cos 60 derajat sama dengan akar 8 kuadrat 64 ditambah 36. Nah, untuk cos 60 itu setengah, jadinya kita tulis aja dulu supaya kita lebih gampang menghitungnya, lebih ngerti. 2 dikali 8 dikali 6 dikali setengah. Nah, kita lanjut. Akar 64 ditambah 36 adalah 100, ditambah 2 kali 8 kali 6 adalah 96 dikali 1/2. Nah, akar dari 64 ditambah 36 itu adalah 100 ditambah, nah biasanya tuh kita memang harus mengalihkan dulu, kalian jangan sampai kalian tambah dulu semuanya baru dikali, tapi kita kalikan dulu. 96 dikali 1/2 yaitu 48. Jadi hasilnya adalah akar 48. Kenapa tidak saya sederhanakan? Mungkin ini agak sulit, kita bisa sampai sini saja. Oke. Nah, jadi untuk rumusnya itu FR sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta Nah, ini adalah rumus untuk mencari vektor. Ini kalian hafal karena ini sangat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Kemudian gimana jika contoh soalnya yang seperti ini, dalam bentuk seperti ini, yaitu V1 sama 20 satuan dan V2 sama dengan 20 satuan. Nah, berapa besar rasutan kedua vektor tersebut? Dan sini kita mencari masing-masing komponennya, yaitu komponen X dan Y. Nah, langsung saja. Nah, seperti ini hasilnya, yaitu V1X sama dengan V1 cos 30. Kenapa cos 30? Bisa kita lihat bahwa X itu di samping sudut, makanya dia cos. Cos kita masukkan nilainya, yaitu 20 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan minus 10 akar 3. Kenapa minus? Karena bisa kita lihat V1 nya itu ada di sebelah kiri. Nah, ada di sebelah kiri atau menuju ke sumbu negatif, makanya hasilnya adalah negatif. Kemudian kita lihat, kita masuk ke sumbu Y nya. Nah, untuk sumbu Y yaitu V1Y
V1Y sama dengan, kita lihat di sini untuk sumbu Y-nya itu tidak saling di depan sudut, artinya adalah sin 30 sama dengan, kita masukkan nilainya yaitu 20 sin 30 adalah setengah sama dengan 10. Kenapa positif? Karena kita lihat arah dari sumbu Y-nya itu ke atas atau menuju ke positif. Makanya hasilnya adalah positif. Nah, kemudian kita masuki ke V2-nya, yaitu V2X sama dengan, kita lihat dia sama seperti V1X tadi, yaitu di samping sudut, yaitu V cos 30 derajat sama dengan, kita masukkan angkanya, hasilnya sama seperti V1X tadi, cuman dia hasilnya positif karena dia arahnya ke kanan atau menuju ke sumbu positif. Nah, kemudian untuk V2Y-nya sama seperti V1Y dan hasilnya pun juga sama, 10. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing komponen ini, kita gabungkan komponen yang sama seperti V1X dan V2X, V1Y dan V2Y. Kita gabungkan menjadi satu, yaitu Vx sama dengan V1X ditambah V2X sama dengan min 10 akar 3 ditambah 10 akar 3, yang mana hasilnya adalah 0. Kemudian V-nya sama dengan V1 ditambah V2Y, V1Y ditambah V2Y sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi Vx-nya adalah 0 dan V-nya adalah 20. Kemudian yang kita cari adalah resultannya. Nah, di sini kita masuk dalam perhitungan resultannya. Nah, untuk besar resultan kedua vektor tersebut, kita tulis VR sama dengan VR kuadrat ya, VR kuadrat sama dengan Vx kuadrat dikali Vy kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, untuk VR itu sama dengan kita akarkan. Kita akarkan, nah seperti ini, jadinya Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, VR sama dengan, kita masukkan nilainya, Vx-nya tadi berapa? 0 dan V-nya adalah 20. Terus, VR sama dengan akar 0 kuadrat itu adalah 0 dan 20 kuadrat adalah 400. Jadi sama dengan VR-nya sama dengan 20. Nah, jadi besar resultan jadi besar resultan dari kedua vektor itu adalah 20 satuan. Nah, kemudian untuk soal yang selanjutnya di sini ada terdiri dari 3 vektor. Bentar saya fokuskan dulu. Ya, oke, terdiri dari 3 vektor yaitu ada V1, V2, dan V3. Nah, jika V1 sama dengan V2 sama dengan 30 satuan, yang artinya V1 dan V2 itu sama nilainya yaitu 30 satuan dan V3 sama dengan 40 satuan, maka hitunglah ketiga vektor tersebut. Maksudnya itu adalah hitunglah resultan ketiga vektor tersebut. Nah, yang pertama adalah kita cari sumbu pada X-nya. Di sini Vx
Vx itu seharusnya Vx ya, tapi nggak apa-apa sih kalau ya Fx, saya salah tulis, mohon maaf. Nah, kita lihat dari sumbu x nya itu ada V3 ditambah terus ada V1. Nah, disitu kan sumbu x nya itu di depan sudut, nah jadinya cos ya, mohon maaf, sin maksudnya. Jadi V1 sin 60. Kemudian kita lihat pada sumbu X di sebelah kiri itu ada V2, itu dikurang karena di V2 itu sebelah kiri akan menuju sumbu negatif. Nah, jadinya dia negatif gitu. Jadi V2 sin 60. Kemudian kita masukkan angkanya yang mana V3 itu adalah sama dengan 40 ditambah V1 sama dengan 30. Nah, sin untuk 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi, sin untuk 60 adalah setengah akar 3. Kemudian V2-nya adalah 30. Untuk sin 60-nya sama setengah akar 3. Jadi, 30 ditambah setengah akar 3 dikali ya maksudnya ya. Jadi kita sin 0 dan hasilnya adalah 40. Untuk fx-nya itu hasilnya 40. Nah, kemudian untuk fc-nya kita lihat di sumbu y-nya itu ada dua vektor, itu v1 sama v2. Nah, itu saya salah lagi untuk menuliskannya, mohon maaf. Terus di sini V1-nya karena dia di samping sudut untuk sumbu y-nya, maka dia adalah cos. Jadi cos 60 ya. Nah, jadi V1 sama dengan V1 cos 60 derajat ditambah, kenapa ditambah? Karena disitu tetap di sumbu y itu menuju ke arah positif. Makanya dia ditambah jadinya V2. Karena dia sama seperti V1 itu di samping sudut, maka dia juga cos 60. Nah, untuk positif tadi, positif negatif, ketika dia ke bawah baru dia negatif untuk sumbu y-nya gitu. Nah, kita nilainya itu 30, cos 60 adalah setengah, ditambah V2-nya adalah 30, cos 60 adalah setengah. Jadi sama dengan 30 kali setengah adalah 15, 15 tambah 15 adalah 30. Nah, setelah kita dapat komponen fx dengan fy-nya atau x dan y-nya, kita masuk ke perhitungan resultan. Yang mana rumus resultan itu fr atau seharusnya vr ya, mohon maaf tuh, atau kita tulis r aja juga nggak apa-apa, resultannya sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Kemudian akar kita masukkan nilainya untuk fx-nya itu 40 kuadrat ditambah fy-nya itu 30 kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat itu sama dengan 1600 dan 30 kuadrat itu sama dengan 900, sehingga kalau misalnya ditambahkan itu menjadi 2500. Nah, akar dari 2500 itu sama dengan 50.